Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya Pri GS kembali hadir di ruang tamu Anda untuk menemani puasa Ramadan Anda. Puasa yang mengembalikan lagi fitrah-fitrah kehidupan kita, dari mulai fisik sampai mental, jasmani, rohani, dari mulai intelektual, spiritual kita. Apa yang kita butuhkan salah satunya di dalam hidup ini adalah keseimbangan, karena itulah hukum yang mutlak harus kita tepati. Soal-soal yang besar di dalam hidup, persoalan-persoalan yang dramatik biasanya bermula dari mulai menipisnya keseimbangan hidup kita. Saya akan mengajak seorang tokoh mendiskusikannya secara lebih dalam, bagaimana tokoh ini akan berwasiat, akan memberi tips tentang bagaimana menyeimbangkan aspek kehidupan kita luar dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati, kita ketemu lagi di program kesayangan Anda. Di dini hari kita sudah hadir untuk bersama-sama menyemangati kita memulai hari, karena sebuah awalan itu penting di dalam hidup kita. Kualitas awalan kita menentukan kualitas akhiran kita. Saya masih Sowan Kiai Hasyim Muzadi, dan saya penasaran bertanya tentang keseimbangan seperti apa yang beliau peragakan di dalam hidup beliau sehari-hari, karena saya mengambil gambar di kediaman beliau di Pesantren Al-Hikam. Sebetulnya beliau sedang dalam keadaan gerah, sakit. Tetapi ketika kita memulai sesi diskusi, beliau ini sangat sehat. Walaupun nanti akan mengaku kalau sudah rampung acara biasanya sakit lagi. Monggo Kiai. Keseimbangan itu adalah kodrat Allah, dan kita jangan merusak keseimbangan itu. Itu perintah Allah. Kalau keseimbangan kita rusak, maka kita sendiri akan hidup secara tidak seimbang. Nah, keseimbangan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, keseimbangan secara makro, bumi, langit, cakrawala. Yang kedua, keseimbangan mikro, hidup kita di dunia, antara manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, angin, itu diciptakan dalam keseimbangan. Belum yang lebih mikro lagi, misalnya mulkil. Yang ketiga, keseimbangan dari kejadian-kejadian, terutama yang menyangkut kehidupan manusia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil. Perhatikan itu baik-baik. Allah mengangkat langit. Bagaimana cara mengangkatnya? Adalah dengan tarik-menarik antara planet yang lain dengan planet yang lain, maka posisi menjadi Seimbang. Kalau itu tidak ada, ya benturan. Nah, itu terjadi di dalam solar dan anak buahnya matahari itu. Padahal planet Mars kita itu 350 kali lebih besar dari bumi kita.
Jadi kalau sampai tidak seimbang, kita keserempet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bayangkan kalau tata surya itu hanya satu debu saja di antara galaksi dan Bima Sakti. Masa iya tidak ada yang mengatur? Oleh karenanya tidak bisa lain kecuali Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Sekarang di bumi ini keseimbangannya terganggu sedikit, kacau sudah. Ada gerhana matahari, cuma berapa menit? Itu perubahan cuaca itu luar biasa. Kalau gerhana ini 4 bulan jadi apa gitu? Innalillahi wa inna ilaihi. Syuting ini nggak ada, Romo? Lah iya itu bagaimana? Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebut wasyamsa diya'an. Tapi wal qamara, kalau matahari itu berbagai macam sinar, bentuk jamak. Violet, ada sinar X, ada sinar gamma, ada sinar nano. Nah kalau bulan ya cuma satu, nur, cahaya aja. Oleh karenanya lalu orang senang jalan-jalan di bawah sinar bulan purnama. Tidak suka di bawah matahari gosong. Ini mempengaruhi juga. Nanti kita teruskan lagi, Romo Kiai. Iya, makasih. Ya, pelajaran astronomi dari seorang kiai menarik. Jadi apa nanti batasan keseimbangan hidup Anda? Intelektualitas Anda, emosionalitas Anda, dan spiritualitas Anda. Tapi metafora Kiai Hasyim ini dimulai dari keseimbangan di tingkat makrokosmos. Kita kembali lagi ke Pelita Hati. Saya masih menemani Kiai Hasyim di Pelita Pagi, Pelita Hati yang di pagi dini hari di bulan Ramadan ini insya Allah selalu akan hadir di ruang tamu Anda dengan sederet tokoh-tokoh yang kita harapkan menjadi penguat kehidupan kita bersama. Keseimbangan Kiai Hasyim. Tadi ternyata banyak sekali aspek-aspek yang luas dari makro sampai mikro dan penjelasannya tentu membutuhkan kitab yang berjilid-jilid. Tapi monggo diekstrak sekuat kita, Kiai. Jadi lalu timbul masalah keseimbangan yang di sini disebut al-anam. Itu bagaimana? Ini menarik, kenapa disebut al-anam bukan an-nas? Nah, keseimbangan anam manusia artinya di dalam dirimu perlu diseimbangkan daya geraknya dan daya potensi. Tadi saya sudah sebut, di dalam kita ada nafsu. Bahasanya Sigmund Freud itu id. Ada akal, biasanya disebut ego. Ada hati, disebut super ego. Dan sebetulnya ini pembagian sangat kasar. Pembagian yang lebih halus lagi itu dibagi oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, keseimbangan itu bisa kita lihat di dalam perintah-perintah Quran. Pertama, pikiran kita itu harus jalan. Kalau nafsu tidak disuruh jalan, jalan sendiri. Pikiran ini disuruh jalan. Afala tatafak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Nah, ini mesti hafal karena calon pengantin semua. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kamu bisa mengerti pernikahan itu hikmahnya setelah kamu pikir baik-baik. Bagaimana laki perempuan punya rasa yang beda tapi saling membutuhkan. Bagaimana Allah menimbulkan cinta, sakinah, mawaddah. Dari mana itu? Wong di dalam instrumen cuman daging dan tulang. Pikir itu afala tatafak.
Ada lagi afala tafqahun. Apa kamu tidak paham? Nah, paham itu gabungan antara hati dan otak. Nah, artinya apa? Di dalam melihat fenomena ini seimbangkan perkuat potensi rohanimu. Nah, kalau sudah diperkuat, seimbangkan dia. Insya Allah akan menjadi ahsanu Takwim. takwim. Tapi awas, ada bahaya besar di situ. Adalah waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas yang akan membuat anjlok ahsana takwim menjadi asfala Safili. Jadi di dalam dirimu harus ada keseimbangan. Terus hubungan yang ketiga, hubungan ekologis. Jadi hubungan kamu dengan alam, jangan merusak alam. Nanti kamu kalau sudah jadi pengusaha, jangan ngawur itu. Merusak lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Jadi khusus untuk keseimbangan manusia itu ada keseimbangan intern manusia, ada keseimbangan sosiologi manusia, ada keseimbangan ekologi manusia. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak dunia ini setelah dibikin baik oleh Allah. Cuma sayangnya, kenapa orang Islam itu membatasi Islam hanya dengan akidah dan sholat? Sekian banyak tadi kemana saja? Keadilan, keseimbangan hukum, ekonomi, kemana saja? Seakan-akan itu bukan Islam. Nah, ini salahnya orang Islam, akhirnya kalah di mana-mana. Kita nanti teruskan lagi, Kiai Hasyim. Keseimbangan ternyata menjangkau wilayah-wilayah yang zonanya sangat luas. Tadi tantangan dari Kiai Hasyim bahwa keseimbangan sosiologi dan ekologi saja, sekarang ini kita cenderung menghadapi banyak sekali tekanan. Kita kembali ke pelita hati, kita masuk sesi ketiga, sebuah wejangan tentang keseimbangan sedang diurai oleh Kiai Hasyim Musyadi. Ada banyak tantangan keseimbangan yang harus kita wujudkan dan kerumitan ini membutuhkan sebuah perangkat penerjemahan yang memadai. Monggo Kiai, sebelum saya memberi kesempatan adik-adik kita untuk bertanya. Keseimbangan tidak datang dengan sendirinya. Terutama pada diri kita masing-masing tanpa diusahakan. Nah, cara mengusahakan, upayakan sektor-sektor yang ada di dalam diri kita itu berkembang dulu, kemudian disinergikan. Supaya hati kita jalan, ya sholatnya di dalam. Supaya otak kita cerdas, ya sekolah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan pelan-pelan terjadi keseimbangan. Jadi keseimbangan tidak datang dengan sendirinya. Sekalipun Allah membuat seimbang, itu kan embrio-embrionya yang ada pada kita yang seimbang. Karena sudah ada semua. Iya. Tetapi bagaimana kita mengembangkan menjadi keseimbangan kehidupan yang sesungguhnya, nah ini masalahnya lain. Misalnya keseimbangan antara harta dengan ketenangan. Iya, iya. Antara karir dengan keluarga, itu semuanya keseimbangan fenomenologis. Wah. Jadi tambah satu ya. Tadi ada keseimbangan personal, pribadi, ada keseimbangan Sial. sosial, ada keseimbangan Ekologi. eko atau environment, ada keseimbangan fenomenologi. Kita lengkapi adik-adik diskusi kita. Siapa mau berdiskusi? Monggo. Ya. Kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathi Mukhtar. Fathi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwasanya keseimbangan adalah keseimbangan makro,
keseimbangan makro, mikro, dan kejadian-kejadian. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara terbaik kita untuk menyeimbangkan kepentingan akhirat kita di atas kepentingan dunia, di mana dengan berbagai macam problematika kehidupan yang begitu kompleks, karena banyak sekali kesalahan perspektif bahkan di ceramah-ceramah sekalipun bahwasanya bekerja itu tidak penting dan ibadah, dan bagaimana kita menanggapi itu semua. Jadi kekurangan kita umat Islam dan pemimpin-pemimpinnya kalau menyajikan Islam itu tidak utuh. Nah, kadang-kadang tidak utuhnya itu karena waktunya tidak cukup. Jangan mengatakan dunia tidak penting karena ayatnya bilang wala tansa nasibaka minad dunia. Ya jangan bilang akhirat tidak penting, justru itu tujuan kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, yang kedua, beritahukan kepada umat bahwa bekerja di dunia ini dengan benar itu juga ibadah. Dan itu juga perintah Islam. Kerja, perintah Islam. Menghidupi keluarga, perintah Islam. Mencari rezeki supaya bisa zakat, kan ini perintah Islam. Nah, ini dipotong-potong sendiri sama orang-orang itu. Mestinya sekalipun dia bilang akhirat itu penting, dia harus bilang bahwa tanpa dunia kita tidak punya akhirat yang baik. Iya kan? Amal soleh kan di sini, masa di sana? Amal soleh itu yang namanya ibadah, namanya zakat, namanya kan di sini. Hasilnya saja di sana. Ya ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, ini harus diluruskan. Tapi kalau kamu meluruskan, itu jangan menyalahkan, nanti marah-marah khotibnya itu. Itu seperti keadilan tadi yang sebut itu Islam. Ibadah pun ada ibadah mahdhah, ada ibadah ammah. Ibadah mahdhah yang langsung hablum minallah, dan ibadah ammah adalah semua hal kesolehan adalah ibadah. Nah, ini usahakan supaya masyarakat kita tidak ketinggalan di dunia ini. Karena kalau ketinggalan di dunia bisa disapu seperti sekarang. Negara-negara Islam yang korat karit dan sebagainya. Saya kira itu. Matur suwun Romo Kiai Hasyim. Terima kasih adik-adik, Anda benar-benar mengayakan diskusi kita dengan pertanyaan Anda yang otentik. Dan saya jamin itu tidak didikte pertanyaan tadi. Dan kelihatan ekspresi sebuah keotentikan itu muncul dari keingintahuan terdalam. Karena adik-adik kita ini adalah para hafidz. Pemirsa Pelita Hati, itulah edisi kita kali ini. Saya akan masih sowan lagi ke Kiai Hasyim untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.